Sukarjo dimanapun Anda berada, selamat datang di ILK Indonesia Lawak Club. Malam hari ini dengan para penulis kita akan membicarakan kerja keras atau kerja cerdas. Karena dalam kerja itu kita pasti akan mendapatkan yang namanya titik jenuhnya. Nah, seperti apa kita mengatasi kejenuhan tersebut dan kita bisa mengoptimalkan tenaga kita itu menjadi hal yang sangat maksimal secara pendapatan. Nah, sudah hadir teman-teman kita. Bagus banget ngomongnya Kang barusan, lancar banget. Siapa? Udah pengalaman jadi MC ya? Lumayan lah. Mahal bayarannya? 30 tahun, nggak terlalu mahal, saya jualannya per kata. Jadi makanya kalau misalnya kadang-kadang targetnya udah melebihi, biasanya dari pihak panitia, stop udah nggak usah ngomong lagi karena memang udah tercapai targetnya. Dari itu kerja keras atau kerja cerdas itu? Menurut saya kerja ngaco kalau yang kayak begitu. Ini sudah hadir teman-teman kita dari SMK Mekar Murni Cikarang. Ini moga-moga menjadi inspirasi untuk adik-adik kita nih dari SMK Mekar Murni dan Konsekuen ini ya. Moga-moga bagaimana sih yang namanya kerja cerdas tersebut. Nah, sementara kita kan harus mengatasi yang namanya kerja cerdas itu seperti apa, bentuknya seperti apa. Kadang-kadang kita mengeluarkan tenaga yang berlebihan. Bapak ini berdiri kenapa ambeien, Pak? Anda berbicara seperti itu, ya. Saya menjadi tergugah. Pengalaman-pengalaman yang telah saya lakukan di dalam dunia kerja zaman dahulu, Pak Denny. Oh, zaman dulu. Saya akan share kepada anak-anak muda yang di sini. Teman-teman di sini nggak tahu. Bagaimana Anda bisa mencontoh orang sukses seperti saya? Nah, nih ceritain Pak, waktu Bapak kerja di Majapahit, Pak. Jadi apa Bapak waktu dulu tuh? Itu udah lama sekali, Pak Denny. Loh, Bapak ini bukannya fosil? Bukan. Oh, bukan. Coba Bapak mau cerita apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari jejaka berumur yang keringetan selalu di pipi. Wah, disingkat apa tuh? Jamur crispy. Oke. Saya tadi mendengar ada teriakan, itu maksud Anda apa, Cak Lontong? Jamur di pipinya itu maksudnya. Anda mengganggu supaya saya bicara tidak fokus. Kapan saya teriak? Tadi. Kok tanyanya sekarang? Iya. Iya, saya tadi sekarang baru ingat. Saya malah udah lupa tadi teriak. Sudah langsung aja Pak Jarwo. Pak Jarwo, kerja cerdas itu seperti apa menurut? Saya tidak rela kalau saya bicara terus diganggu dengan suara-suara yang membuat saya tidak konsentrasi, Pak Denny. Annoying. Iya, Pak. Iya. Noise jadinya. Bapak ya. jangan egois. Siapa yang egois? Anda tidak mau diganggu, tapi ketika Bapak bicara kami terganggu semua. Jangan egois dong. Jadi saya bicara sebuah gangguan begitu? Kalau menurut saya sih iya, nggak tahu menurut yang lain, kayaknya iya. Bapak silakan Pak. Dunia kerja itu adalah dunia yang susah. Buang air. Bukan. Apa? Susah. Cita-citamu jadi apa? Susah. Kalau gede mau jadi apa? Susah gampang, Pak Denny. Susahnya apa? Kadang orang baru masuk melamar pekerjaan satu kali langsung wawancara terus diterima dengan baik. Ada juga orang-orang yang tidak beruntung, yang berkali-kali, puluhan kali dia mengirimkan surat lamaran tapi tidak diterima. Bapak pilih yang mana nih? Bapak tuh kerja karena memang punya kemampuan di kerja atau Bapak mempergunakan link yang ada di dalam seperti itu? Sebentar, Pak Denny. Oh, sebentar. Oke, kalau gitu Cipan dulu deh. Belum dong. Masih sebentar saya akan melanjutkan. Oh iya, silakan. Jadi butuh kemampuan khusus untuk melamar pekerjaan itu. Ada keterampilan dan harus punya skill. You know skill, kaki. keahlian, bukan skill. Oh, keren. Ya skill kan. Memang skill itu perlu untuk melamar pekerjaan. Iya. Berjalan ke kantor. Memakai skill. Iya, bukanlah apalah ya Allah. Oke? Pakai sepeda juga bisa Pak, pakai sepeda Pak. Iya. Ya, pakai sikil juga. Wim sikil. Wim sikil idolaku. Gitu Pak. Anda siapa sih? Si ganteng. Mentang-mentang banyak acara.
Jangan gitu Pak Jarwo. Perlu link khusus. Oh, jadi perlu. Ataupun yang namanya koneksi di situ Pak Denny. Jadi kayak Internet handphone. aja bisa bekerja karena ada koneksinya di situ Pak Denny. Iya. Kalau nggak ada link, nggak ada koneksi, internet tidak bisa bekerja. Jadi Bapak perlu juga yang namanya koneksi selain kemampuan diri sendiri. That's right, brother. Oh. Jadi link itu sangat diperlukan. Nenek link. moyang kita saja Orang sudah pelaut. berpesan. Orang pelaut. Bukan. Nenek moyang kita Iya orang mau pelaut, mau petani kek. Iya. Nenek moyang kita pernah berpesan hidup kita harus eling. Oh, eling. Oh, Elit gigi. dari Doraemon ya. Kok Eling-eling bambu. baling-baling. Baling-baling. kok lucuan dia sih? Karena dia bukan ketua paski, kalau Saya Bapak susah. banyak beban. Ketua paski DKI kan banyak beban, harus bikin program. Jadi orang dalam itu sangat perlu Pak Denny. Iya, betul. Nah ada beberapa pekerjaan ataupun instansi atau lembaga yang tidak butuh bekerja untuk dengan orang dalam. Misalnya, Misalnya kuncen. kuncen. Juru kunci maksudnya. Jadi kunci pemakaman. Kalau kita bekerja sama dengan orang dalam, mau Pak Denny bekerja sama dengan jenazah yang di dalam. Iya bener ya. Kok lucunya dikit sih? Lucu, Kok lucu. begitu, Pak Denny? Ini nggak ngerti nih ah. Payah. Lucu, lucu. Pelat tepuk tangannya. Jadi begitu Pak Denny. Sementara itu dulu nanti akan banyak kelucuan-kelucuan yang akan saya ungkapkan Oke, nanti. iya tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Tepuk tangan. Cipan, Dengan Cipan berat nih, hati. perlu link atau? Nah, dengan berat hati saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bang Jarwo. Oke. Berat hati seperti apa maksud Anda begitu? Iya, karena sebenarnya sih saya pengennya nggak setuju, tapi untuk kali ini saya setuju. Diperlukan link. Karena saya dari kacamata seorang pengusaha. Perkenalkan nama saya Cici Panda, saya dari Satuan Ibu-Ibu Manyun Anti Cowok Jelek. Disingkat atau apa? disikan sabun colek. Oh, sabun colek. Ya. Saya sebagai seorang pengusaha yang memiliki beberapa toko di Glodok, Mangga Besar dan sekitarnya. Ketika saya mencari karyawan, saya akan langsung mencari lewat karyawan-karyawan saya yang saya percaya. Jadi saya tidak mau mengambil orang yang saya tidak jelas bibit bebet bobotnya. Balik sistem promotor kalau gitu ya. Misalnya Nih, nih. dia kerja, dia promosi yang menginikannya siapa, yang mengajukannya. Betul. Berapa, ya. Karena kalau dari situ tuh penelusurannya lebih jelas. Kurang lebih sebelum dia bekerja dengan saya juga saya dapat cerita misalkan dari Bapak merekomendasikan temannya. Bapak kan sudah kurang lebih memberikan gambaran-gambaran tentang karyawan yang akan saya pekerjakan ini seperti apa. Jadi ibaratnya saya tidak membeli kucing dalam karung. Oke. Dan ketika orang itu macam-macam, saya tahu harus nyari kemana. Misalnya nih, Bapak Ya. merekomendasikan Pak Jarwo untuk Tapi kan bekerja Pak di Jarwo toko bukan saya. kucing, masa Pak Jarwo mau masuk karung? Nggak mau dia. Ini perumpamaan. Perumpamaan. Ngerti kalau ngomong dong perumpamaan. Lah bukan dia itu benar. Anda pemahamannya itu nggak benar kepada saya. Loh enggak, barusan Bapak mau nggak masuk karung? Saya nanya aja, Bapak mau nggak? Ya nggak mau Ya dong. udah, kenapa harus jadi marah-marah? Lanjut. Iya bener kan, gampang. Iya Pak, nggak usah Dibawa santai aja diperpanjang. Pak, Betul. bawa nyantai aja. Nyantai aja Pak, iya nggak usah. Ya udah sambil makan nabati kalau begitu. Nah, cocok. Bener-bener pas banget nih. Nah misalnya ketika kita ingin makan biskuit ini. Heeh. Kalau misalkan ada seseorang yang merekomendasikan ini biskuitnya memang enak. Tentu kita akan lebih percaya untuk memakannya. Oh bener, bukan Iya dong, biskuit Pak. wafer mungkin. Iya wafer. Nah sekarang seperti Bapak mukanya jelek banget Pak. Kamu Saya gitu. nengok, saya lagi nengok dia lagi ngunyah. Cipan. Anda juga orang lagi ngunyah kapan ditengok? Cipan. ya. Dia orang tua nggak boleh begitu. Taburin aja garam. Emang lu pikir sih? ular. Memang lagi camping. Misalnya nih, saya mencari karyawan, Bapak udah kerja sama saya percaya sama Bapak. Kemudian Bapak merekomendasikan Pak Jarwo. Ternyata ketika Pak Jarwo bekerja, dia melakukan kegenitan terhadap karyawan-karyawan cewek Iya. misalnya. Kan saya tahu trackingnya kemana, kemudian dia kabur atau dengan duit perusahaan. Atau dia melakukan penipuan. Minimal saya tahu, saya harus cari Pak Jarwo ini kemana. Jadi saya sebagai pengusaha, saya justru akan mencari link yang ada. Saya nggak akan Jadi Anda ambil. percaya tetap aja mau mempergunakan link? Tetap. Di negeri kita ini apa sih pekerjaan nggak mengandalkan orang dalam Pak Denny? Boleh Anda survei Cak Lontong ya. Tenaga kerja kita di seluruh Indonesia ini pasti mayoritas dia bisa bekerja karena ada orang dalam. Anda
menuduh kalau begitu. Berarti Tidak Anda menuduh saya. masyarakat kita Analisa seolah-olah saya tidak seperti ini, Pak mempunyai Denny. kemampuan kalau begitu Bapak. Jangan begitu Bapak. Bapak berarti kalau begitu menuduh. Ya nggak bukan begitu kakak. Mengatasi masalah tanpa solusi. Di negeri kita ini apa sih pekerjaan nggak mengandalkan orang dalam Pak Denny? Boleh Anda survei Cak Lontong ya. Tenaga kerja kita di seluruh Indonesia ini pasti mayoritas dia bisa bekerja karena ada orang dalam. Anda menuduh kalau begitu. Berarti Tidak Anda menuduh saya. masyarakat kita Analisa seolah-olah saya tidak seperti ini, Pak mempunyai Denny. kemampuan kalau begitu Bapak. Jangan begitu Bapak. Bapak berarti kalau begitu menuduh. Ya nggak bukan begitu kakak. Bapak sumber air kan sudah dekat Pak. Coba sekarang saya tanya sama orang-orang yang di sini. Misalkan mau ambil supir, asisten rumah tangga. Kalau diperkenalkan semua hati merasa lebih adem nggak? Kalau mau salah pekerjaan, yang jaga toko lah, pembantu lah, supir Iya, lah. maksudnya itu tuh- skupnya sangat kecil banget. Sekarang Anda skup yang lebih besar apa contohnya misalnya? Loh, kita ngomong perusahaan. Perusahaan itu butuh segala macam tenaga kerja. Dan itu nggak harus kenal, nggak harus tahu track recordnya, nggak Ya. bisa. Harus dong, kita harus tahu dong track Itulah recordnya. perlunya interview. Tapi Anda tidak perlu tanya ke orang tuanya dan rekomendasi orang, nggak harus. Bantuan orang dalamnya sejauh apa dulu? Kalau cuman sampai sebatas informasi nggak apa-apa. Tapi kalau sampai diarahkan sedemikian rupa bahkan sampai mengalahkan segala cara dalam hal misalnya ngebantuin tes masuk dan lain sebagainya itu yang nggak bagus. Sih saya pun dulu awal karir dunia TV dari informasi. Ada casting tuh acara komedi Oh iya. di TV sebelah. Iya. Tapi setelah itu si teman saya yang ngasih informasi nggak ada bantuan. Mengarahkan si penguji pas casting nggak ada. Tapi kalau dia itu punya kemampuan kenapa tidak kan? Gimana sih maksudnya? Ada kalanya orang itu punya kemampuan, tapi dia kalah dengan orang yang masuk kerja karena ada orang dalam, Mbak Denny. Nah, Pak Denny. Karena Anda tidak yakin Pak Denny, itu. Ya, kalau itu saya bukan percaya masalah. Pak dengan adanya itu orang dalam. Di setiap kantor itu pasti ada yang namanya orang dalam. Kenapa? Kalau di kantor Anda tidak ada orang dalam, berarti itu hari libur, Pak. Maksudnya orang bukan ada di dalam kantornya itu, orang bukan, dalam Pak, ya? itu, bukan. Oh, iya. Celana dalam. Us, gimana Us? Menurut kamu Us? Saya dari manajemen rotan keranjang isi alpukat dan isi pepaya juga nanas. Disiksa. Mantan Raisa dan Isyana. Ya. Gue bilangin bapaknya loh. Kalau nama Isana itu saya jadi ingat waktu kecil dulu, Pak Denny. Bapak tuh banyak ingetnya ya, padahal Bapak udah kehilangan ingatan Bapak, aneh. Saya ingat waktu ibu saya waktu saya sakit dikasih obat demam. Oh. Maka saya ingat Isyana. Isyana, oh rasa Isyana, jenuh. oh Isyana. Itu Tapi Pak Isyana. Jarwo, Pak Jarwo dari tingginya Pak Jarwo lagu Isyana tuh cocok buat Pak Jarwo. Dari mana? Iya? Kau adalah yang terendah. Yang terindah Us. Terindah. Ya, jadi menurut saya nih, Pak Denny, Ya. menurut saya tidak penting kalau misalnya ada link orang dalam ketika kita ingin bekerja. Karena itu akan memanjakan kita, Pak. Yang paling dibutuhkan ketika kita bekerja adalah lingkungan. Wah, lingkungan. Iya. Kalau lu kenapa jadi bawa lingkungan? Lu Iya. camat apa lo? Karena ketika kita tidak punya kemampuan berbahasa Jepang, lalu kita melamar pekerjaan Iya. ke perusahaan Jepang. Karena waktu itu saya pernah melamar ke perusahaan Jepang, yang saya dapat ketika saya interview adalah sebuah makanan. Kata bosnya, yakiniku. Oh, gitu Pak. Yakin aku maksudnya. Iya, itu. Terus Yakini habis itu, aku. iya, habis itu saya, tolong, gitu. Saya balas pakai makanan lagi tuh, teriyaki. Hah? Teriyaki. Diteriakin. Oh, teriakin. Iya. Maksudnya teriaki. Iya. Teriakin. Lo dia lagi bahasanya kuliner dia Iya. sekarang. Ya, terus? itu biar nyambung aja ke materi Pak, saya nggak ada iya, lagi iya, soalnya iya. ya. Terus lingkungan ketika kita jago berbahasa Inggris Pak. Melamar sebagai tukang siomay, kan kemampuan kita menjadi salah kaprah ketika kita berdagang Pak. Jadi yang penting itu lingkungan harus pas. Misalnya kita orang English gitu, kita English kayak Englishman handsome. in New York lah misalnya. Yeah, I know. I'm from Hammer, you know. Hammer. Palu. Oh, Palu maksudnya. Sulawesi. Sulawesi. Ya. Iya. Palu.
Misalnya saya lagi ada dagang siomay tapi lingkungan saya Inggris. Ya. Jadi ke bawah sampai dagang ketika Mas siomay oke. Tahu siap call halo gitu Pak. Karena saya terbiasa dengan bahasa Inggris. Karena jadi begitu call langsung. Halo, yes. Halo, iya. Tapi tukang siomay emang tukang paling gak cerdas Pak Denny. Kenapa? Itu garpu rusak dipakai. Hah? Lihat aja Pak. Salah, tukang siomay itu anak mental Pak. Kenapa emang? Itu garpunya begini. Supaya bisa ditusuk. Tukang apa yang paling kurang ajar? Tukang apa? Tukang beca. Kenapa? Tahu sopir duduk di belakang. Oh iya. Tukang apa yang paling bandel? Tukang apa? Tukang dikasih tahu nggak mau. Tukang. Kang Denny, tukang apa yang larinya paling cepat? Tukang nyopet. Bukan, tukang sate. Kok sate? Tukang sate. Sate, 2, 3. Barunya. Jadi menurut saya kita harus terus mengasah kemampuan kita. Apa itu orang dalam tidak penting Pak. Yang penting kemampuan sendiri-sendiri Tukang dan copet. Aku Tukang apa nih? Tukang apa? Nyerah. Apaan? Tukang apa? Nyerah. Tukang apa yang paling ditunggu sama Pak Jarwo? Tukang gali kubur. Betul! Luar biasa. Nah ini pertanyaannya salah. Saya mau tanya sama Mas Rene nih, gimana sebenarnya orang boleh nggak yang namanya mengutamakan yang namanya link di dalam gitu, tanpa kemampuannya juga. Mana yang harus dipilih? Linknya sendiri atau kemampuannya? Saya Rene Suhardono. Iya. Saya itu laki-laki yang mampu mandiri dan terima resiko. Wah, disingkat apa tuh? Lampu disco. Wih. Party baby, party baby. Party baby. Party baby. Party baby. ini maskotnya kan? Buk. Itu lampu taman. I'm sorry. Lampu taman itu lampu disco. Sorry. Silakan. Gue nggak tahu mau mulai di mana. Mana yang harus dipilih nih sebenarnya? Mungkin kalau kembali ke obrolan pertama yang soal pekerjaan, tadi kan udah dibahas ya. Iya. Kerja itu buat saya adalah proses untuk memunculkan karya. Karena yang paling keren itu justru kalau karyanya udah muncul. Kalau cuman ngomongin kerjanya, siapapun bisa mengerjakan apapun itu kalau disuruh. Ya kan, tapi lebih dari sekedar proses transaksional, kerja itu harus bisa, gimana ada ya bahasanya? bukti maksudnya ya? Gini, dinikmati. Oh. Ya kan, kayak Pak Jarwo itu kan nikmat banget, lihat tuh. Anyit. Ya Saya kan? setuju Pak, dengan Pak. Saya belain Pak, ya kan. Jadi kalau ditanya apakah mau pakai link atau kemampuan, ya yang pasti sih sebenarnya mulai dulu aja dari kemampuan dulu. Ya kan, link itu akan memperkuat, tapi kemampuan nggak akan nongol kalau kita nggak punya kesukaan di situ, bahasa saya. Ya. Maksudnya nggak Passion. maksimal ya, karena harus yang pertama itu kan diambilnya dari adalah bagaimana kita mencintai pekerjaannya itu sendiri. Betul, dan bagaimana kita bisa mulai mencintai pekerjaan itu melalui kesukaan kita sama aktivitas yang kita jalanin. Karena pekerjaan itu kan banyak aktivitasnya, Iya. Mas, ya kan? Tapi ada beberapa aktivitas yang bisa bikin kita Jenuh. tuh gue banget, Oh, itu. gitu ya. Gak usah disuruh, gue mau ngerjain. Iya. Gak usah dibayar, kalau perlu gue yang bayar tuh Cak Lontong tuh. Karena kayak banget kan, ya kan? Tapi ada juga beberapa pekerjaan yang kalau bisa tuh ya Allah, beban dunia ini ya Allah. Kalau bisa gue yang bayar orang. Iya. Nah, kalau kita bisa fokus pada aktivitas yang bikin kita banget, pasti keren. Pasti hasilnya juga akan jadi maksimal gitu ya. Calontong, kalau ngelihat dari hidup ya namanya katanya orang itu yang hidup yang pertama adalah mereka tuh kalau yang namanya kerja atau keberhasilan, itu yang pertama adalah hoki atau keberuntungan. Ketika seseorang sudah beruntung, nggak dia punya pendidikan, nggak punya link juga, kalau misalnya sudah beruntung pasti dia akan beruntung. Yang kedua adalah pendidikan katanya. Kalau dia sekolah minimal, walaupun dia nggak ini, pasti dia akan mendapatkan satu pekerjaan dan penghasilan. Yang ketiganya link. Link itu adalah bagaimana dia cara bergaul seperti itu. Nah kalau misalnya kedua pendidikan sama nggak dapat tapi kita punya keberuntungan, udah cukup sebenarnya untuk kita bisa hidup. Cuman mencari keberuntungannya itu sampai kapan kita akan mendapatkan keberuntungannya itu. Kalau menurut Calontong sendiri kerja itu seperti apa? Harus seperti apa? Kerja cerdas atau kita emang harus kerja keras? Saya orang hebat tapi kurang makmur. Disingkat apa tuh? Obat kumur. Oh, obat kumur. Oke. Bekerja itu ada tahapan-tahapannya Pak. Ada waktunya. Jangan sampai Bekerja masa-masa tidak bekerja, kita bekerja itu pun salah. Usia-usia belum saatnya bekerja juga nggak boleh bekerja.
Taruhlah si Budi. Siapa? Masa anak sekecil itu berkelahi dengan waktu? Demi satu impian yang kerap ganggu tidur. Ya jualan koran ya saya. Jualan koran. Itu Iwan bekerja. Belum pada waktunya. Budi itu gimana maksudnya? Si Budi Anak kecil kuyuk. sekecil itu berkelahi dengan waktu. Demi satu Lagu ya itu ya. Iya. kerap ganggu tidurmu. Kerja itu memang kalau tadi mempermasalahkan ada link atau kemampuan, dua-duanya perlu. Iya. Orang dalam itu perlu. Anda sehebat apapun melamar pekerjaan, kalau nggak ada panggilan dari orang dalam, Anda nggak bisa mengikuti tahap-tahap pencarian tenaga kerja. Itu maksudnya orang yang bekerja di dalam. Lah iyalah orang HRD, orang dalam yang Ya manggil. itu maksudnya orang dalam di sini dalam tanda kudibs. Iya tanda kudis Kenal, itu. kita kenal. Iya maksudnya. Saya tahu maksudnya itu Iya tahu. itu maksudnya. Oh, makanya itu yang saya sampaikan. Lo yang mana tadi enggak katanya. Kalau nggak ada orang dalam ya nggak akan ada yang manggil ya iya. Orang dalam itu perlu nggak perlu itu memang ada. Hanya kita memanfaatkan itu atau tidak. Iya betul. Itu yang penting. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya begini Pak. Iya. Kalau semua berharap pekerjaan kita hebat, nggak bisa semuanya hebat. Hebat harus pada porsinya masing-masing. Karena sehebat-hebatnya murid, ya murid. Iya. Kalah dengan guru. Sehebat-hebatnya Tugasnya guru. murid adalah sebagai murid, bukan sebagai guru gitu kan. Sehebat-hebatnya guru, ya guru. Ya guru. Nggak bisa jadi murid. Nggak bisa dia ke sekolah tuh dia duduk di bangku murid, dia Murid. belajar muridnya Kan yang dia mengajar. guru. Kan guru. Iya, masa duduk di bangku murid? Itu porsi masing-masing yang Murid sama. kan untuk murid. Murid. Kalau tempat duduk murid didudukin Didudukin guru, lah murid. Tempat Duduk guru di mana? didudukin siapa? Ah. Jadi begini Pak ya. Ya. Yang saya ingin sampaikan, kalau Anda ingin jadi karyawan, jadilah karyawan yang baik. Nah, itu Kalau penting. Anda ingin wirausaha, ada cara berwirausaha yang baik. Seperti gimana nih? Jangan mencampur-campurkan itu, karena itu Anda tidak konsentrasi nanti jatuhnya. Ini tips bagi Anda misalnya, Anda sudah jadi karyawan pun, Iya. Anda tidak boleh puas dengan itu. Harusnya ya. Makanya dalam pekerjaan itu ada tahapan. Ada karir-karir yang perlu Ambisi. dicapai. Itu butuh ambisi, butuh kemauan. Dan di situ akan lebih cepat kalau passion Anda di situ. Iya, iya. Ya. Iya. Jangan ditepukin. John, jangan Jangan ditepukin. ditepukin, kenapa? Jangan Emang itu Anda nanti ngerti dikira benar loh ini. Jangan ditepukin. Ya, saya ingin sampaikan. Kalau Anda ingin jadi karyawan, Anda harus melamar pekerjaan. Nah, ini yang ingin saya bagi itu di sini. Cara melamar maksudnya. Kalau cara melamar saya yakin semua orang tahu. Tapi kenapa banyak orang melamar pekerjaan ditolak? Ini Itu yang penting. penting nih. Karena kan sekarang dari 1000 pelamar yang dibutuhkan hanya 50 misalnya. Tapi pertanyaannya kenapa tidak semua orang berada di 50 itu? Ya karena kan 1000. Salah. Karena yang 950 itu tidak seperti 50 yang dipilih. Sama aja. Beda Pak Denny. Bedanya dari mana, Pak? Ketika 1000 orang itu bersama, Iya, berkualitasnya berkompetisi. sama dengan 50 orang Iya. itu, yang milih akan bingung. Iya benar. Tapi ini dengan gampangnya dari 1000 itu akan terpilih 50 karena yang 950 tidak tahu. Ya, yang perlu saya kasih tahu hal-hal sepele yang justru membuat Anda ditolak dalam suatu pekerjaan. Seperti apa misalnya? Pertama, Ya. minta gaji terlalu tinggi. Gaji terlalu tinggi. Nah, pahamilah bahwa bekerja ini bukan mengikuti selera Anda, tapi ada standar dari perusahaan. Ketika Anda bekerja, interview, ditanya minta gaji, yang Anda hitung adalah kebutuhan Anda, Iya. itu adalah kesalahan fatal. Yang kedua apa? Yang kedua nih, tidak mempersiapkan diri. Maksudnya belajar atau gimana? Loh, apapun, Anda tahu kan melamar mau jadi apa, persiapkan diri Anda. Misalnya tesnya jam 8, Iya. Anda harus datang tepat waktu. Jadi jam Jangan 8. jam setengah 8 sudah datang. Itu buru-buru namanya, nggak sabar. Loh gimana? Kan ada katanya suruh persiapan. Persiapannya Tesnya kan jam sebelumnya. 8. Dia setengah 8 udah datangnya bagus dong. Loh, iya bagusnya bagus, tapi Iya. kan belum tetap dipanggil jam 8. Iya, Jangan dia- buang-buang waktu. Iya nanti kan dia nunggu di situ, gimana sih lu? Menunggu itu katanya membosankan. Jangan sampai Anda dalam rangka menunggu pekerjaan, Anda malah bosen. Enggak, itu setengah jam lu dihitung-hitungan, gimana sih? Aduh. Ah, udah Anda paham kayaknya. Ya. Yang ketiga, cara berkomunikasi itu harus baik. Nah. Banyak yang ditolak kerja karena tidak bisa berkomunikasi dengan Ya. baik. Terus yang keempat, penampilan. Pria harus berpakaian seperti apa, kalau wanita harus berpakaian seperti pria.
Itu nggak boleh. Ya iyalah, kan itu memang harus disesuaikan. Dan yang terakhir Pak, kemampuan Anda terlalu baik itu juga akan ditolak dalam pekerjaan. Loh kenapa? Kemampuan itu juga harus pas dengan posisi yang dibutuhkan. Misalnya nih, laundry pakaian kiloan buka lowongan, Anda melamar dengan ijazah S3, pasti ditolak. Anda terlalu baik untuk kemampuan Anda untuk laundry. Ya iyalah, orang S3 kan harusnya dia mendapatkan tempat yang Itulah memang dengan yang S3. saya maksud. Oh, itu bukan dimaksud. Coba kalau Ranggi gimana menurut Ranggi? Ya. Kalau misalnya sekarang kita istirahat dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini. Oke. Get out, get out, get out of my head. I'm falling into my own mixing. I don't know what it is, but I know I am. And when you dream more days about it, I'm just trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want. Kembali lagi, dia akan mengatasi masalah tanpa. Jadi kita masih membicarakan mengenai kerja cerdas. Nah, kerja cerdas seperti apa? Apakah di situ harus ada juga ambisius atau idealisme kita di sana, atau kita mengikuti arus saja? Nah, waktunya sekarang. Silakan Pak Rohendi. Iya, Pak Rohendi, bagaimana Beberapa menurut Pak? episode nama saya benar kembali lagi ke Rohendi. Iya. Ya. Selamat malam semuanya. Malam. Saya dari Asosiasi Lelaki Ganteng Tanpa Cemberut. Wah, disingkat apa tuh? Asli Garut. Wah, asli Garut. Asgar. Asgar. Tentang apa tadi? Tentang ambisi. Iya. Hidup ambisi. harus punya ambisi, saya setuju. Cita-cita dengan ambisi bedanya apa? Kalau ambisi kan ada nafsu di sana. Nah itu dia. Kalau cita-cita kan berproses. Ambisi itu bagus. Jadi motivasi. Ambisius yang tidak Ambisius boleh. yang nggak bagus. Harus tahu mana batas ambisi. Karena kalau nggak tahu batas ambisi, itu akan berubah menjadi ilusi. Wah, ambisius. Ya. Padahal kita nggak bisa meraihnya. Akhirnya si ambisi itu berubah jadi ilusi. Hanya ilusi saja. Ilusi ya? saja gitu. Tidak selamanya ambisi itu positif. Untuk orang-orang yang tidak bisa mengendalikan ambisi itu bisa menjadi bahaya. Iya. Ada seorang bijak bestari Yang mengatakan dari Garut. Haji Jamjam Sudrajat bin Muhammad Ayo bin Haji Gojali. Itu siapa itu? Itu Kakek? bapak, kakek, dan uyut saya. Oh. Asli Garut. Asli Garut. Uyut saya pernah berkata begini, iya ayah opat cara. Tolong terjemahkan ya. Iya boleh. Ayah opat cara meh hade gawe tur kapake. Ya, ada 4 cara bagaimana kita bekerja dan memang pekerjaan kita tuh dihargai sama orang Ya. atau terpakai. Hade gawe tur Apa Anda kapake. ketawa-ketawa ngerti nggak? Nah ini dia, setahu saya dia orang Surabaya nggak ngerti bahasa Sunda. Tapi Anda Bapak. ketawa-ketawa. Jangan menghina saya, walaupun saya orang Surabaya, saya sering bergaul dengan orang Terjemahin, Sunda. Ya tapi terjemahin. ngerti nggak barusan? Jangan mengira kalau sering bergaul terus tahu bahasanya juga. Ya terus Bapak berarti- kenapa ketawa? Nggak ngerti kan? Iya nggak ngerti. Kamu gimana? Dengerin dulu nih. Nggak ngerti aja bisa ketawa, apalagi ngerti loh. Ketawa nggak ngerti. Solidaritas sesama pelawak. nggak Oh iya apa-apa. betul. Benar. Gak lucu juga ketawa Iya. ya. Hade gawe tur kapake. Nah. Karena ambisi yang tidak baik akan merugikan bukan hanya diri sendiri tapi juga merugikan orang lain. Iya. Yang pertama, murang maring gering. Bisa Pak. berdampak pada gangguan kesehatan. Sakit, jadi sakit, stres, gering. depresi, takutnya ntar jadi stroke. Gara-gara ambisi yang berlebihan. Yang kedua, gurung gusuh rarusuh. Selalu ingin segala Tergesa-gesa. sesuatu Tergesa-gesa. Sikapnya tak sabaran, ingin semuanya cepat selesai. Yang Baru ketiga, orang yang ambisius itu pasti punya sikap kuma aing, kuma karep. Gimana saya, gimana keinginan saya. Egois, Iya. ingin menang sendiri. Yang penting keinginannya tercapai, peduli orang lain. Yang terakhir, tega lara, tega pati. Tega Tidak lara. punya empati, tidak punya sempati, cenderung tidak punya belas kasihan. Selama belum teraih mimpinya, cita-citanya sikat terus peduli nurani. Jadi itu yang membuat saya punya ambisi, tapi saya selalu membatasi. Jadi alhamdulillah, ambisi itu ambisi harus. Sebagai harus, motivasi kita tetapi ada mencapai tujuan. batasan-batasannya. Tapi harus tahu batasannya. Jangan sampai terjebak ambisi berlebihan menjadi sebuah ilusi. Iya. Bagus ya saya. setuju. Bagus. Ini kalau saya ciptaan setuju. saya sendiri bukan dari uyut saya bukan. Bagus itu Hebat bagus. saya mau luar biasa kan. Iya. Orang bekerja itu harus punya ambisi, Pak Denny. Iya. Jangan orang kerja itu terlalu nyaman duduk
dan tidak punya ambisi untuk maju. Oke, benar. Akhirnya apa? Kalau terlalu lama duduk, bukan Ambeien. ambisi yang didapat, tapi ambeien. Betul, ambeien. Betul, tepuk tangan dulu. Jadi ambisi itu perlu. Ambisi itu ada artinya. Om Jarwo ikutin arahan saya, kalau mengerti anggukan kepala, kalau nggak tahu bilang pas, kalau punya tetet ya jawaban yang lain ya. Siap. Ambil setiap ada kesempatan. Biasakan mengambil setiap ada kesempatan. Setiap ada kesempatan biasakan kamu ambil. Kan masa setiap kan Ambise dong jadinya. Setiap ada kesempatan. Ambise namanya itu bukan ambisi, ambise. Jadi begini Pak Denny, kerja itu harus ada progres Pak Denny. Progres. Kalau kita tidak ada kemajuan dalam yang namanya bekerja, itu tidak ada hasil yang maksimal. Jadi kita nantinya. harus punya progres. Jadi harus ada progres yang naik terus. Ukurannya dari mana, Bapak tahu bahwa Bapak maju atau tidaknya? Tergantung ukurannya Anda pesan nomor berapa. Ini sebenarnya yang saya nggak ngerti. Yang saya nggak ngerti ini. Uus, gimana Uus? Menurut Uus nih? Kalau saya paling tidak suka dengan orang-orang ambisius, Pak. Kenapa? Karena terlalu gaul. Oh. Ya, ambisius, mi apa? Gitu. Cius Iya. itu ambisius. Us, kakus. Iya. Ambisi Iya. uus. Jadi saya tidak begitu. Saya setuju dengan brother saya saat Iya. ini karena man. yeah, no, because Oke. saya punya lagu tentang brother. Brother, di pelukanmu mengajarkanku. Apa artinya keamanan, Apaan sih, Bro? keindahan, kebersihan? Jadi saya paling gak suka sama orang ambisius, Pak. Karena dengan adanya dia menjadi ambisi, punya ambisi yang sangat tinggi, bisa menyikut temannya, bisa menjelek-jelekan temannya. Ya, bisa. Kayak misalnya orang yang paling sering menjelek-jelekan orang lain ngomongin dari belakang, Pak. Iya. Itu adalah penumpang ojek, Pak. Penumpang ojek. Kenapa, Iya, Mas? sering ngomongin orang dari belakang kan. Abangnya lagi nyetir diomongin, bang yuk mana bang? Gitu kan, ngomongin dari belakang. Itu karena dia posisinya di belakang. Iya, benar juga Anda. Iya. Iya. Dan juga, apalagi kalau sampai-sampai menjilat bos. Nah, itu nggak boleh tuh menjilat bos. Ini yang paling parah, Pak. Apalagi kalau pekerjaan ini adalah tukang parkir. Kan bosnya banyak. Iya. Bos, parkir bos, parkir bos. Iya, yang benar. dijilat banyak kebas di lidahnya, Pak. Iya. Banyakan jilat. Interupsi Iya. Kang Denny. Iya, kenapa? Saya sebagai seorang pengusaha yang punya banyak anak buah, saya nggak masalah dengan anak buah yang menjilat. Emang Iya. apa yang salah? Kalau memang saya menikmatinya, Iya. kita kan sebagai bos juga senang disanjung-sanjung oleh anak buah. Iya, betul. Masalah urusan gaji naik apa enggak, itu urusan ntar. Ya kalau misalnya saya sih, ya setuju sama Cici. Loh? Karena kalau dijilat, jadinya kayak sebelah ibu tuh. Kenapa? Jiji. Oh. Jiji. Iya, Cici Dia dan bukan. Jiji. Hahaha. Orang tua Jiji. Pokoknya yang namanya pekerjaan itu, jadi walaupun kita pekerjaannya berat, Ya. seperti apa, itu ada waktu-waktunya. Kita Ya. dimana kita memang harus menyesuaikan. Di bawah santai aja. Nah, ini ada gambar-gambarnya, lihat. Coba nih. lihat, coba gimana. Ya. Deadlines amuse me. Semua pekerjaan pasti ada deadline-nya, Pak. Deadline. Dan saya paling suka dengan deadline karena itu menantang saya untuk menjadi lebih baik. Jadi di bawah santai aja. Kantor tetangga selalu lebih hijau dari kantor sendiri, di bawah nyantai aja. Ya mungkin emang kita hidup di kantoran dan sebelah kita kantornya lapangan futsal ya, lebih hijau ya. Ya kita terima-terima aja karena Iya, kita bukan lapangan futsal, benar bukan? Betul. Iya, benar. Waktunya libur malah harus lembur, di bawah nyantai aja. Gitu. Jadi kita ambil positifnya aja lah, Pak. Jadi mengurangi beban kita. Jadi memang benar apapun juga jangan dibuat pusing. Ada Dibawa sedikit- santai Ya, aja. ada sedikit Dibawa nyantai passion di aja. situ Betul. jadinya. Bawa nyantai aja seperti waktunya kita kalau makan wafer nabati. Dan sekarang waktunya untuk Anda yang ingin mendapatkan 2 juta rupiah. Ayo, ayo. Bersiap. Coba perlihatkan wajah keinginan Anda untuk mendapatkan 2 juta rupiah dengan cara mengacungkan tangan temannya. Ya, tangannya. Coba saya lihat wajah-wajahnya yang kira-kira sangat membutuhkan. Ya, sangat membutuhkan. Yang ini ya, yang sebelah sini. Bukan, belakangnya Us tuh. Iya, itu benar. Silakan naik ke atas, Mbak. Ya. Oke, dengan siapa namanya? Winda. Winda. Oke, pasti Winda ini. Winda, sudah bekerja Winda? Alhamdulillah sudah. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang membuat Anda menjadi jenuh gitu atau menjadi bosan? Terkadang ya. Terkadang iya.
Kalau begitu, waktunya Anda dibawa nyantai aja ya. Bersiap-siap Winda, Anda mempunyai kesempatan untuk mendapatkan 2 juta rupiah dari apa yang saya akan pertanyakan kepada Anda. Apabila itu juga Anda menjawab dengan benar. Siap, sebelum Anda memasuki pertanyaan, Anda harus menjawab password yang saya berikan. Teman nyantai ya Nabati. Di bawah nyantai aja. Iya, betul sekali. Anda jawaban passwordnya sudah betul, Anda sudah mengantongi uang 10.000 rupiah. Oke. Pertanyaannya untuk mendapatkan 2 juta adalah, simak baik-baik. Apabila banyak pekerjaan di kantor dan mengharuskan Anda kerja lembur, maka di sini maka ya. A, cepat cari pekerjaan lain. B, dibawa nyantai aja sambil makan nabati wafer. Jawaban yang mana? Pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab, saya yakin. Jawabannya? Semoga benar ya. Jawabannya B. Di bawah nyantai aja dengan membawa makan nabati wafer. Makan nabati wafer. Yakin Anda? Semoga itu. Gila, dia tahu dari mana? Padahal pertanyaan yang saya sebutkan tadi sangat sulit. Saya melihat kelicikan di wajahnya. Tapi Anda mendapatkan 2 juta rupiah. Selamat ya. Dan 2 juta rupiah ini dipersembahkan oleh Nabati Wafer. Temannya nyantai ya Nabati. Oke, selamat sekali lagi. Kita akan nyantai setelah yang satu ini. Well, I guess it would be nice if I could touch your body. I know that everybody has got a body like you. But I got a ting-ting. We could work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Kembali lagi, dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Kita masih membicarakan mengenai kerja cerdas. Tetapi kalau ada pilihan di antara Anda mengerjakan pekerjaan dengan keinginan Anda atau passion Anda, atau Anda mencari uang sebanyak-banyaknya, mana yang harus dipilih? Saya tanya dulu sama Ranggi. Ah, nanti closing lagi. Enggak. Kan ini awalan. Enggak mungkin dong. Oke, kalau Anda protes, kalau gitu Kimau gimana menurut Kimau? Saya jadi Pak. Oh, jadi. Ya udah. Oke, silakan. Ya, alhamdulillah. Iya. Ya. Dari mana Anda? Ya, perwakilan saya ini kenalin dulu. Saya ini lelaki mandiri, percaya diri dan sukses. Wah, disingkat apa tuh? Lidi Pedes. Oh, Lidi Pedes. Ini. Jajanan SD, Pak. Silakan. Kalau saya bilang sih passion itu sangat penting, Pak. Apalagi saya ini dulu emang pemain bola. Jadi kerja sebagai pemain bola harus memiliki passion yang bagus. Itu passing. Oh iya, salah ya? Iya. Saya jadi passing ya, Pak. Pusing. Kalau yang lain itu sibuk mencari yang namanya lowongan. Ada lowongan gak sih? Kalau saya beda. Apa? Saya selalu membuka yang namanya lowongan. Loh, bagus dong. Anda bos berarti. Lah enggak juga. Loh, kenapa? Saya selalu membuka lowongan buat perusahaan yang butuh karyawan. Itu sama salin namanya doang dibulak-balik. Biar kelihatan keren doang lu. Kalau Kimau gimana mau? Perkenalkan diri saya, intelek out of the box dan cerdas menggeliat, insya Allah langsung kaya. Waduh, disingkat apa tuh? Inbox, dahsyat, dan ILK. Kalau saya ditanya orientasi passion atau uang, ya, otomatis saya lebih pilih uang lah Pak Denny. Nah itu. Segalanya butuh uang. Betul. Apapun saya jadikan uang, saya nggak punya keluarga, saya jual-jualin keluarga saya. Tuh, luar biasa. Semua uang. Nih, yang penting uang. Kayak gitu, saya sampai punya banyak sampingan. Nah. Saya jadi tukang tambel ban, malamnya tukang tambel ban, siangnya sampingan saya nebar paku. Calon Tong, gimana tuh kerja kalau misalnya pakai passion itu tuh? Anda lulusan apa? Anda ini lulusan apa? Saya lulusan FISIP. FISIP, anggap aja FISIP jurusan elektro ya. Wah, kok FISIP jurusan elektro? Alah orang anggap aja kok. Oh iya, anggap ya, boleh lah, boleh bebas. Misalnya ya. Anda lulusan elektro. Iya. Kemudian Anda bekerja di sebuah kantor. Hukum, firma. Iya, firma. Kalau memang lowongannya di situ dan Anda bekerja di situ, nggak masalah, lakukan. Gimana maksudnya gimana? Kan dia kemampuannya dia bukan di situ. Bapak ini nggak percaya dengan kemampuan diri sendiri. Sebenarnya ya, ini saya kasih tahu. Anda mau kuliah di jurusan apapun, iya, itu yang dibutuhkan adalah proses berpikir Anda. Contohnya saya, lulus S1, saya melamar ke sebuah perusahaan. Iya. Ditanya milih posisi apa, saya pilih direktur. Iya benar. Langsung, apa kamu sudah gila? No.
Sejak saat itu saya nggak pengen jadi direktur. Kenapa? Loh, syarat direktur itu harus gila dulu. Oh, maksudnya tuh kamu tuh ujuk-ujuk kan ada proses. Hidup itu berproses, Cak. Contohnya saya sudah 4 tahun bekerja. Sesuai dengan ijazah saya Iya, yang elektro. betul. Tapi passion saya tidak di situ. Dan setelah mendapat 3 surat peringatan. Oh, itu karena Anda pindah tuh, karena Anda juga udah 3 kali peringatan. Artinya passion saya tidak di situ. Ah. Akhirnya saya memutuskan keluar. Betul. Ya setelah mendapat surat pemecatan juga. Oh, iya itu. Jadi saya keluar dengan sah. Kemudian saya memulai sesuatu yang saya yakini itulah passion saya. Saya bekerja di dunia entertain. Iya, betul. Dan akhirnya Anda bisa lihat sekarang, saya jadi direktur. Direktur untuk diri Anda sendiri. Direktur untuk saya sendiri. Iya. Walaupun secara penghasilan kalau dihitung-hitung, Iya. lebih banyak perusahaan bekerja di perusahaan itu. Iya. Kalau semua Tapi kan- karyawannya dijumlahkan loh ya gajinya. Ya iya. Ya berarti gedean gaji Bapak sekarang Enggak. dong. Oh, saya nggak salah, boleh ngomong salah, seperti lu itu, salah kesannya ngerti. saya sombong. Mas Reni, coba saya tanya dulu, kalau misalnya kerja cerdas itu apa dengan kerja ikhlas? Ada bedanya nggak? Cerdas itu kalau nggak dibarengi sama keikhlasan, ya nggak cerdas-cerdas amat sebenarnya. Passion itu terletak pada segala aktivitas yang membuat kita merasa berdaya. Yang paling kritikal itu justru punya pemahaman kekuatan kita apa, dan kekuatan kita tuh didapat dari hal-hal yang bikin kita ngerasa itu kita banget. Iya. Karena di situ kita dikuatkan, ditabahkan, dimampukan, disabarkan. Tapi memang adanya di aktivitas, Bang. Jadi bukan di pekerjaannya. Iya. Pekerjaan judulnya bisa macam-macam. Iya, betul. Direktur. Iya. Tapi aktivitasnya banyak kan. iya. Nah, kita fokus pada aktivitas-aktivitas yang bikin kita menjadi kita banget. Iya. Kang Rene, Siap. apakah passion sama nggak dengan cita-cita? Karena tadi aku nanya sama salah satu adik di sini, passion kamu apa sih? Jadi dokter. Oke. Nah, Passion terletak pada segala aktivitas Passion itu terletak pada segala aktivitas yang membuat kita merasa berdaya. yang membuat kita Jadi gini, aktivitas tidur bukan aktivitas, ya. Aktivitas tuh apa? Bicara Tidur di itu bukannya aktivitas, kerja juga itu. Iya, itu deaktivitas. Kerjaan lu Karena tidur mulu lu. deaktivitas. ketika kita tidak beraktivitas ya itu. Jadi kembali kalau ke cita-cita, cita-cita itu kan bisa berubah ya. Hari ini saya pengen jadi dokter. Kenapa? Betul. Karena tadi ketemu dokter. Iya. Tapi abis ketemu Cak Lontong, aku mau jadi di dunia entertainment. Iya. Bener nggak? Iya kan? Cita-cita berubah, tapi ada satu yang nggak berubah. Yang nggak berubah itu namanya misi. Misi. Masing-masing dari kita ada di sini tuh ada misinya. Punya tujuan Ada lah kita perannya. ya. Maksudnya gini, kalau kita udah punya pemahaman misi hidup kita, apapun jadi lebih enteng. Karena profesi itu cuma peran, bisa berganti. Hari ini Cak Lontong jadi di dunia entertainment, besok jadi menteri. Iya. Siapa yang tahu? Profesi itu cuma sekedar peran, namun yang penting itu adalah pemahaman soal misi. Dari kita dilahirin nih, sampai nanti kita jadi penghuni liang kubur nanti, Iya. apakah kita sudah memerankan misi kita atau belum? Indikasinya apa? Gampang. Kalau bangun tidur kita ngerasa gini nggak? Yes, dapat 1 hari lagi. Mau gue apain nih hari ya? Itu yang harus ditanyain. Contohnya seorang penyanyi hip hop. Hip hop siapa? Ya, I don't know, kayak Lo gimana contoh hip hop? Eminem, Eminem. Eminem pelayan seksi. Inem itu. Iya. Saya lagi nggak ada job, lagi nggak bisa nyanyi segala macam. Tapi ketika dia ada sebuah perusahaan rental menyewa dia, itu kan dia bisa berdaya di situ, bisa menawarkan kepada orang-orang yang pengen ngerental. Di depannya kayak sewa, kita sewa. Dia tetap berdaya dengan, abis itu dia jaga warteg. Dia jaga warteg kayak, mau pesan apa? Tempe orek. Alright. Iya. Mengatasi masalah, solusi. Iya. Karena yang saya mau nambahin. Boleh, silakan. Menurut saya orang yang tahu passionnya apa pasti orang yang tahu dirinya. Iya. Aristoteles orang pintar tidak? Ya pintar lah dia. Gurunya Plato. Plato orang pintar, gurunya Socrates. Socrates pernah bilang, Gnotis Soton, kenali dirimu, know yourself. Kalau kamu sudah kenal diri kamu siapa, nanti kamu akan tahu passion kamu apa. Alhamdulillah semua kerjaan saya passion saya. Kerja yang paling nikmat adalah hobi yang dibayar. Iya, Semua betul. kerjaan saya adalah hobi saya. Jadi make your passion your paycheck. Alhamdulillah
hidup saya mah nikmat, kerjanya cuman bercanda, tapi tidak mudah. Bicara depan publik tidak mudah, tapi saya menyukainya. Dibayar, hobi tersalurkan, uang didapatkan. Iya. That's right. Itu yang paling nikmat. Nah, itulah salah satu hasilnya karena akan mengikuti. Kenapa? Silakan. Mas Denny, saya tadi tuh baru ketemu sahabat saya. Sekarang itu dia memerankan 4 profesi. Kalau pagi itu dia jadi supir. Terus kalau siang dia itu bikin konten di namanya Stellar. Jadi karena dia suka moto, terus dia suka bikin kata-kata. Dari situ dia bisa jual. Sorean lagi dia kemudian jadi hostnya Airbnb. Airbnb itu kayak tempat penginapan yang dibagi-bagi. Sekarang ini adalah era yang paling baik untuk bereksperimen. Karena mencari passion itu bukan dengan mikir dalam kesendirian bengong di kamar, terus frustasi gitu ya. Oh kenapa belum nemu passion? Bukan gitu ya. Nyari passion tuh gak kayak nyari dompet hilang. Gak kayak nyari dompet hilang. Lihat dompet gua gak? Enggak. Nyari passion itu justru harus banyak ketemu orang. Harus banyak bereksperimen. Harus berani melakukan hal-hal baru yang gak pernah dilakukan sebelumnya. Kalau itu udah dilakuin dan kita ketemu satu hal yang bikin kita ngerasa kita banget. Coba perkuat di sana, terus sebelum kita tahu udah jadi passion, menjadi paycheck, itu aja. Itu dia ya, jadi akan menghasilkan. Jadi jangan takut bahwa kita ngerasa menemukan dulu passionnya dulu terus, tetapi belajar aja tetap sebenarnya, belajar dan ikuti. Melihat situasi yang ada seperti itu dan kadang-kadang pada satu titik seperti yang tadi Calontong, dia tiba-tiba mendapatkan justru passionnya itu dia, aku merasa seperti ini, aku merasa nyaman. Dia bisa totalitasnya itu hadir di situ. Jadi jangan pernah mencari yang namanya gue mau cari uang. Jangan, cari dulu adalah kesenangan diri kita itu. Nanti uang akan mengikuti. Bapak ngerti nggak Pak passion itu? Jadi menurut Bapak sendiri, coba simpulkan sedikit saja. Diartikan dengan minat bisa gairah. Jadi kalau Anda bekerja keras maka uang akan mengikutimu. Nggak juga. Tetapi kalau Anda kerja malas maka debt collector yang akan mengejarmu. Kalau nggak punya utang? Tuh luar biasa. Kok ditepokin sih Pak? Ditepokin lah, dia ngaku kalau dia sering ditagih sama debt collector karena dia kerjanya malas. Kalau kerja malas tapi nggak punya utang, mah nggak disamper-samper sama Misalnya debt collector. begini, saya dulu pernah bekerja di perusahaan segala macam, kerja pagi, kemudian pulang sore, itu yang saya lakukan setiap hari, rutinitas. Dan kemudian saya merasa tidak nyaman di situ Pak Denny. Akhirnya saya menemukan passion saya di dunia komedi di sini. Di situ saya merasa nyaman. Itu ternyata passion saya, betul nggak di situ? Jadi kadang-kadang orang tuh terjerumus, tetapi ketika dia sudah menikmatinya dan dia mendapatkan passionnya, mungkin saja dia bisa yang namanya mengoptimalkan kemampuannya. Betul. Gitu ya. Kalau Cipan gimana nih Cipan? Kita lihat. Kalau orang selalu bilang demi passion saya bekerja, tapi menurut saya in the long run, akhirnya yang membuat mereka tetap bertahan di passionnya buntut-buntutnya uang. Mencoba berbagai macam bereksperimen. Kemudian menemukan sesuatu yang dia temukan, dia sukai. Kemudian uang mulai berdatangan. Tapi ketika uang yang berdatangan itu segitu-segitu aja, tidak memenuhi kebutuhannya yang semakin meningkat, orang pasti akan berusaha mencari yang lain. Iya betul. Jadi menurut saya sebenarnya buntut-buntutnya tetap uang. Penghargaan terbesar orang yang melakukan kerja sesuai dengan hatinya adalah melakukan pekerjaan itu. Jadi udah bukan dilihat dari uang, nilai. Udah bukan dilihat dari konsekuensinya bahkan. Jadi keasikan dia berkarya itu adalah ganjaran terbesar untuk dia. Itu satu. Oke, satu. Kedua, kalau bicara soal kebutuhan, kalau beragama katanya, wahai manusia, kujamin ku penuhi semua kebutuhanmu. Kadang-kadang yang suka salah mempersamakan antara kebutuhan dengan keinginan kan kita sendiri. Kalau udah bekerja keras tapi masih belum dapat juga, bisa jadi mungkin belum waktunya karena itu bukan kebutuhan tapi baru keinginan. Itu berpikirannya ke masalah proses. Kalau ke hasil itu akhirnya kita ngerasa hidup ini tidak adil. Ketika kita kerja keras dengan itu kok hasilnya segini-segini aja. Itu Anda menyalahi yang namanya. Padahal memang seperti itu, Anda tidak menikmati prosesnya seperti itu. Jejak Kang Maman, silakan. Bekerja yang benar itu tidak sekedar bekerja, tapi proses memunculkan karya. Unjuk karya bukan semata unjuk kerja, apalagi hanya unjuk rasa. Dan modalnya tadi adalah 4 kartu as dalam tumpukan 52 kartu kehidupan, yaitu kerja ikhlas, kerja tangkas, kerja cerdas, dan kerja keras. Dalam arti tetap harus mengukur kemampuan tubuh,
karena tubuh tetap punya hak atas tubuhnya. Lalu yang mana yang terbaik? Rupanya dari diskusi tadi adalah memadukan keempatnya, karena dari sanalah lahir paduan kepiawaian, mastering, dan hasil yang memiliki makna, meaning, dan itulah karya. Ada satu ilustrasi yang menarik tentang hal ini. Bila kita digaji 5 juta, tetapi kita berkarya seperti orang yang digaji 10 juta demi passion memunculkan karya, maka semesta dan pemiliknya akan membayar lebihnya dengan karir yang melejit, kesehatan, keluarga sejahtera, dan keturunan yang cerdas. Sebaliknya, dengan gaji 5 juta namun kita bekerja layaknya orang yang digaji 2,5 juta, semata bekerja, maka semesta dan penciptanya akan menuntut sisanya dengan penyakit, kesulitan, utang, dan beragam masalah lainnya. Itulah hukum keseimbangan alam. Jadi, bekerjalah maksimal, padukan kepiawaian dan kebermaknaan agar karya tercipta. Lalu ikhlaskan. Yakinlah dengan aturannya dan perhatikan yang akan semesta dan penciptanya perbuat untuk kejayaanmu. Orang biasa hanya bisa berkeluh kesah. Orang luar biasa demi karya siap berpeluh basah. Bila tak tahan lelahnya berkarya, bersiaplah menghadapi perihnya ketidakberdayaan. Dengan passion kita berdaya, berkarya, dan berbahagia. Tanpa passion, kita mengalami ketiadaan dan ketidakberdayaan. Iya, terima kasih Kang Maman. Sebenarnya Mas Rene, Kang Maman sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Cipan. Moga-moga Cipan masih tetap tidak mengerti, karena itu adalah modal kita. Kita berharap memang Cipan tidak mengerti. Dan moga-moga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapatkan. Saksikan terus ILK hanya di Trans 7. Selamat